Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Medita. Dan hari ini aku akan kembali nge-battlein skincare. Dan skincare yang akan aku battlekan adalah dua buah serum retinol dari dua merek yang lagi hits di tahun 2022 kemarin. Apalagi kalau bukan brand Skintific dan juga Something. Nah, jadi aku bakal nge-battlein serum retinol mereka. Yang pertama ini yang dari Something itu namanya Something Level 1% Encapsulated Retinol yang ini. Dan yang dari Skintific itu adalah Gentle A Encapsulated Retinol. Nah, jadi dua-duanya itu encapsulated retinol ya. Kenapa aku mau nge-battlein keduanya ya karena sama gitu jenisnya, encapsulated retinol. Nah, kalau misalkan ada yang nanya encapsulated retinol itu apa sih? Nah, jadi encapsulated retinol itu adalah jenis serum retinol yang dienkapsulasi. Jadi dia itu biasanya penetrasinya jadi lebih maksimal ke dalam kulit karena dia bisa penetrasi hingga ke lapisan kulit terdalam, dan biasanya juga ditambahkan dengan beberapa kandungan ingredients lainnya sehingga bisa memaksimalkan fungsi si retinol dan terjadi reaksi negatifnya pun jadi semakin minim. Karena mereka sama-sama encapsulated retinol, jadi tentunya kedua produk ini tuh cocok banget untuk kamu yang punya kulit sensitif yang mau nyoba pakai retinol. Oke, kita langsung aja battlekan dari segi kemasannya. Oke, untuk yang Something, basic material dari tutupnya yang berwarna putih ini tuh dia terbuat dari plastik dengan pump yang cukup mudah untuk dikeluarkan. Dan untuk botolnya sendiri, dia ini materialnya dari kaca yang kedap cahaya sehingga minim resiko oksidasi. Dan untuk ukuran dari isinya ini tuh dia 20 ml. Nah, dan untuk Skintific, dia untuk basic material tutupnya itu dari plastik dengan pump juga yang mudah dikeluarkan. Namun bedanya, kalau yang Skintific ini dia dilapisi oleh cover plastik bening lagi. Jadi si pumpnya tuh nggak langsung pump, tapi diplastikin, ada tutup plastiknya gitu. Dan untuk kemasan botolnya, materialnya itu dari kaca yang transparan dan juga tidak kedap cahaya. Jadi dia lebih mudah untuk masuk cahaya. Dan untuk volumenya sendiri isinya sama 20 ml. Dan inilah perbandingan tekstur dari kedua serum retinol, Skintific maupun Something. Nah, kalau udah tadi kita lihat ya dari segi kemasan, kalau dari segi desain nih, aku pribadi lebih suka yang Skintific. Dia lebih elegan kan, karena warnanya gold dan lebih eye-catchy juga gitu. Lebih bagus kalau misalkan dipajang karena dia desainnya tuh gold. Terus juga dari segi pumpnya tuh lebih enak, lebih empuk dan nggak kebanyakan juga kalau dikeluarin produknya. Tapi kalau misalkan dari segi ringkas dan travel friendly, aku lebih suka yang Something karena dia lebih kecil. Karena keduanya ini tuh ukurannya 20 ml loh sama. Nah, lalu kalau dari segi wangi, untuk yang Skintific ini dia nggak ada wanginya sih. Sebenarnya kayak dua-duanya tuh nggak mengandung perfume ya. Cuman kalau aku telaah lagi ya, aku cium-ciumin nih baunya. Yang Skintific ini tuh dia tuh agak seger gitu sih wanginya. Agak kayak ada wangi-wangi jeruk gitu, soalnya si bentuk encapsulated retinolnya itu dia kayak pulp gitu kan bentuknya, jadi kayak jeruk gitu loh, kayak pulp jeruk wanginya kayak gitu. Kalau misalkan yang si Something, setelah aku telaah wanginya, jadi nggak ada parfumnya, tapi dia ini wanginya lebih ke wangi butak skincare aja sih gitu, nggak ada wangi khusus yang gimana-gimana. Nah, terus kalau dari segi ingredients, kita bahas dulu dari yang Something. Nah, yang Something ini tentunya untuk ingredients utamanya adalah retinol ya. Seperti kita ketahui bahwa retinol itu merupakan turunan vitamin E yang sudah teruji nih ya, bagus banget untuk anti-aging, bisa mengurangi kerutan, meratakan warna kulit. Terus juga dia bisa mencerahkan dan juga membantu jerawat karena dia ini membantu menormalkan keratinisasi. Nah, lalu dia juga mengandung 40 butyl cyclohexanol, yaitu molekul yang bisa membantu untuk meredakan iritasi. Terus yang lebih uniknya lagi, retinolnya dari Something ini dia mengandung sodium ascorbic atau vitamin C yang fungsinya sebagai antioksidan. Nah, banyak yang nyebutin kalau misalkan retinol itu nggak boleh digabung sama vitamin C, tapi balik lagi kalau misalkan aku lihat dari ingredientsnya, ini tuh ada di ingredients yang di bawah, jadi pasti konsentrasinya juga nggak terlalu besar gitu ya. Dan pastinya formulator dari
si yang membuat skincare pun sudah menguji ini secara klinis juga gitu ya, jadi tentunya aman gitu ya. Dan dia mengandung gliserin, squalene, dan sodium hyaluronate yang fungsinya untuk melembabkan. Dan yang paling uniknya lagi, setelah aku baca-baca di ingredientsnya, ternyata retinolnya Something ini tuh mengandung sunscreen, mengandung chemical sunscreen, tapi dia juga ada di bawah sih ya, urutannya. Jadi retinol ini tuh sebenarnya masih bisa dipakai di siang hari karena dia udah ada sunscreennya. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai di siang hari, tetap harus dilapisi sunscreen lagi ya. Oke, dan sekarang kita bahas yang Skintific. Nah, kalau aku baca dari ingredientsnya, sebenarnya Skintific ini dia kandungan retinolnya lebih banyak dan dia juga mengandung berbagai jenis peptide ya. Jadi tidak hanya retinol, tapi juga ada peptide yang juga sama-sama fungsinya itu untuk anti-aging. Peptide juga bisa membantu mengencangkan kulit juga. Lalu dia juga ada niacinamide yang bisa mencerahkan wajahnya juga. Terus dia juga mengandung Centella asiatica ya untuk menenangkannya. Jadi dia juga bisa membantu menenangkan kulit, meredakan iritasi di kulit. Dia juga tentunya karena semua produk-produknya Skintific itu masih selalu ada ceramide, dia juga mengandung 5 jenis ceramide yang fungsinya bagus banget untuk memperbaiki dan mempertahankan skin barrier kamu. Kalau misalkan dari segi ingredientsnya, sebenarnya si Skintific itu lebih kuat ya untuk anti-agingnya gitu kan, karena dia lebih kompleks juga kalau dari segi ingredientsnya gitu ya. Tapi gimana sih hasil setelah aku menggunakan kedua serum ini? Karena ini aku bener-bener pakai nih yang Skintific, bahkan udah mau habis gitu ya. Kalau si Something ini juga udah setengahnya, udah segini kayak, karena dia botolnya dop jadi nggak kelihatan isinya. Aku bahas dulu dari yang Something. Jadi pas pertama kali pakai Something ini tuh dia karena teksturnya putih ya, kayak jenis-jenis retinol lain yang memang cocok untuk kulit sensitif yang sudah pernah aku coba. Jadi dia tuh nggak terlalu bikin kulit aku kering atau ada reaksi negatif gimana-gimana. Cuman memang pas awal tumbuh beruntusan, tapi kayak cuman 3 hari gitu udah mulus lagi. Dan yang aku suka ini tuh kerasa banget cerahin wajahnya sih, dan bikin kulit tuh lebih mulus aja gitu. Karena aku tiap bangun tidur kalau lagi pakai serum yang ini tuh muka aku tuh jadi lebih glowing, lebih halus, lebih cerah gitu kerasa. Ya seperti efek retinol yang saya inginkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang Skintific ini itu tuh karena pas aku pakai, aku tuh kan dikasih juga sama si moisturizernya yang ini, jadi aku langsung pakai keduanya. Dan mungkin karena terlalu kenceng gitu ya, karena aku baru pakai produknya, terus aku langsung pakai serum dan juga moisturizernya retinol. Ini tuh bikin kering gitu, bikin kulit aku tuh ngelupas. Dan bahkan ngelupasnya tuh biasanya ya, kalau kulit aku tuh kan emang kering dan sering banget ngelupas di daerah sini dan hidung. Ini tuh beneran semu kayak abis peeling gitu. Nah, makanya pas after dari situ aku mulai deh pakainya selang-seling. Aku nggak pakai keduanya langsung. Aku kalau misalkan di hari ini aku lagi pakai serumnya, berarti besoknya aku pakai moisturizernya gitu. Nggak aku barengin. Itu udah agak mendingan sih. Nah, cuman kalau untuk efeknya sendiri, yang si Skintific ini dia bikin lupa. Tiap pagi aku bangun tidur tuh enggak seglowing yang si Something. Karena kalau yang ini tuh biasanya aku tuh suka double malah. Kalau misalkan aku pakai ini, aku pakai moisturizernya pasti yang melembabkan banget. Atau dulu pun pas pertama kali aku pakai kedua ini, karena mereka itu tipe moisturizernya tuh si ininya yang lebih ringan gitu, jadi nggak terlalu rich, sedangkan muka aku tuh kering, jadi pasti aku timpa lagi moisturizer yang bener-bener rich gitu. Ya bangun tidurnya kelihatan jadi lebih glowing karena itu, jadi aku tambahin 2 layer moisturizer gitu. Jadi kalau untuk secara hasil, aku sih lebih suka yang Something ya, karena lebih ngaruh sih di aku. Dan kalau misalkan ditanya pun aku bakal repurchase yang mana, aku bakal repurchase yang Something ini, karena dia pertama botolnya juga lebih kecil, lebih gampang untuk dibawa kemana-mana, dan ya lebih ngaruh. Tapi kalau misalkan kamu suka dengan experience menggunakan serum yang tidak biasa, ini tidak biasa sih karena unik banget. Bentuknya itu kayak pulp jeruk gitu. Jadi aku tuh sangat menikmati juga ketika aku pakai serumnya si Skintific. Nah, itu dia hasilnya. Jadi balik lagi kamu, karena skincare itu cocok-cocokan. Dan yang cocok di aku belum tentu juga cocok di kamu, dan begitu juga sebaliknya. So, dia review aku hari ini. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman. Thank you!